Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film romantis yang berjudul Drawing Closer. Menceritakan tentang kisah dua remaja yang saling jatuh cinta di tengah kondisi mereka yang sama-sama mengidap penyakit langka. Apakah mereka bisa survive dan hidup bahagia hingga tua? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Di suatu pagi nan indah, nampak seorang pemuda yang sedang merenung di atap sebuah rumah sakit. Pemuda itu bernama Akito. Entah mengapa Akito di situ berencana mengakhiri petualangan hidupnya. Namun ketika masih dibaluti kebimbangan, pandangan Akito teralihkan pada sosok gadis cantik yang sedang duduk sambil melukis. Melihat pesona kecantikan gadis itu, Akito yang penasaran mendatangi dan menanyakan tentang apa yang sedang dilukisnya. Sambil tersenyum, gadis itu pun menjawab bahwa ia sedang melukis surga, tempat yang akan segera ia kunjungi. Awalnya Akito menanggapinya sebagai sebuah candaan, namun faktanya gadis itu sedang mengidap penyakit langka dan hidupnya pun hanya tinggal 6 bulan saja. Melihat ketenangan di wajah gadis itu membuat Akito bingung dan bertanya, mengapa sama sekali tak ada ketakutan yang tersirat di wajahnya. Dengan polos, gadis itu pun menjawab kalau ia lebih senang melihat pemandangan surga ketimbang merasakan keheningan rumah sakit. Mendengar jawaban itu, Akito pun takjub. 怖くないの？結構前から言われてたし、楽しみかな。 Akito pun lalu dibawa flashback pada kejadian beberapa bulan yang lalu. Ketika sedang menaiki sepeda menuju sekolahnya, Akito tiba-tiba pingsan dan dilarikan ke rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan, dokter pun memvonis Akito mengidap penyakit tumor ganas di jantungnya dan usianya pun hanya tinggal 1 tahun saja. Setelah mengetahui kenyataan yang begitu menyakitkan, membuat Akito tenggelam pada sebuah keputusasaan. Selama ini Akito selalu bermimpi menjadi pelukis kenamaan dan dalam waktu dekat ia akan mengikuti kompetisi melukis yang sangat-sangat ia idamkan. Namun apa daya, kini semua impiannya telah hancur. Hal itulah yang menjadi alasan mengapa Akito ingin mengakhiri perjalanan hidupnya. Meski awalnya putus asa, namun kini semangat hidup Akito kembali tumbuh setelah melihat ketenangan dan ketabahan gadis itu. Esoknya, setelah pulang sekolah, Akito memutuskan kembali ke rumah sakit untuk mencari gadis tersebut. Dan saat akan menaiki lift, ia pun akhirnya menemukan gadis idamannya. Gadis itu ternyata bernama Haruna. Setelah kenalan, Akito dan Haruna pun saling menceritakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Selain sama-sama mengidap penyakit langka, Akito dan Haruna pun memiliki kesamaan lainnya, yaitu bercita-cita menjadi pelukis kenamaan. Meski Haruna sama sekali tak pernah sekolah seni, namun keindahan lukisannya membuat Akito begitu takjub. Haruna di situ sempat mengungkapkan kekecewaan hatinya yang tak memiliki kesempatan seperti Akito, yaitu kesempatan untuk menjadi pelukis kenamaan. Awalnya Akito ingin memberitahukan tentang penyakitnya, namun karena takut membebani Haruna, Akito pun memutuskan untuk tetap merahasiakannya. スケッチブックに向かってる時間と空間だけが私を縛り付けない。 Sejak saat itu Akito selalu merindukan tawa dan senyuman Haruna. Sepulang sekolah, Akito pun berinisiatif membelikan bunga untuk Haruna. Sesampainya di toko bunga, melihat Akito yang kebingungan, penjaga toko pun merekomendasikannya membeli bunga gerbera yang memiliki makna sebuah harapan. Tanpa pikir panjang, Akito pun langsung membelinya. Setibanya di rumah sakit, Akito memberikan bunga yang dibelinya itu pada Haruna. Haruna tentu saja sangat senang, dan sebagai ucapan terima kasih, ia mengajak Akito untuk makan bakso di kantin rumah sakit. Namun sayangnya kepala perawat tiba-tiba datang dan meminta Haruna untuk kembali ke ruangannya. Ketika malam tiba, Akito terus memikirkan cara agar selalu bisa membahagiakan Haruna.
Akito lalu teringat akan cerita Haruna tentang sahabat masa kecilnya, yang entah mengapa sudah 5 tahun lamanya mereka tak pernah lagi bertemu. Karena kebetulan sahabat Haruna itu satu sekolah dengan Akito, esok paginya Akito pun langsung mendatanginya. Sahabat Haruna itu bernama Miura. Tanpa basa-basi, Akito lalu memohon agar Miura mau datang menjenguk Haruna. Namun entah mengapa Miura langsung menolaknya, sambil berkata bahwa kini ia bukanlah sahabat Haruna lagi. 悪いけど行く気ないから。 Sesampainya di rumah sakit, melihat Haruna yang seakan tenggelam dalam lamunan, Akito pun bertanya, apa yang sebenarnya sedang Haruna pikirkan. Haruna pun menceritakan tentang sosok ayahnya yang sangat-sangat ia cintai, yang entah mengapa sudah 5 tahun ini ia tak pernah datang menjenguk Haruna. Kini Haruna sangat merindukan sang ayah. Seandainya tak memiliki penyakit, pasti ia dan sang ayah bisa menjalani kehidupan bahagia. Namun apa daya, dirinya hanyalah sebuah beban bagi keluarganya. Guna mengetahui keberadaan ayah dan ibu Haruna, Akito pun bertanya pada kepala perawat yang pernah ia temui sebelumnya. Sontak kepala perawat itu pun terdiam beberapa saat, hingga akhirnya ia pun mengungkapkan bahwasannya ia adalah ibu kandung Haruna. Sedangkan ayah Haruna telah lama meninggal dalam kecelakaan mobil ketika hendak liburan bersama Haruna. Sejak insiden kecelakaan itu, Haruna terus tenggelam dalam rasa bersalah yang tak kunjung hilang. Haruna bahkan sangat ingin cepat meninggal agar bisa menyusul ayahnya ke surga. Oleh sebab itulah, Ibu Haruna sangat bersyukur pada Akito yang mau menemani dan mengembalikan senyuman di wajah Haruna yang sudah lama hilang. Setelah mengetahui betapa menyedihkannya kehidupan Haruna, Akito pun semakin bersemangat untuk selalu bisa membawa kebahagiaan bagi Haruna. Begitu juga dengan Haruna yang semakin hari semakin nampak ceria. Bahkan setelah sekian lama, Haruna kembali mengaktifkan media sosialnya dan memposting bunga gerbera pemberian Akito. Di tengah suasana yang nampak begitu hangat, Akito dan Haruna akhirnya dituntun pada sebuah tatapan yang dinamakan cinta. Dengan wajah malu-malu kucing, Haruna pun bertanya, mengapa Akito sangat rajin menjenguknya ketimbang bermain bersama teman-teman atau mungkin saja kekasihnya. Akito pun menjawab, hingga saat ini ia masih jomblo dan ia juga hanya memiliki 2 orang teman yang saat ini sedang sibuk latihan seni. Mengetahui bahwa Akito masih jomblo, Haruna pun seketika tersenyum. Haruna lalu mendoakan kebahagiaan bagi Akito. Haruna yakin suatu saat nanti Akito bisa menggapai apa yang ia cita-citakan, termasuk mendapatkan cinta sejatinya, tak seperti dirinya yang tak mungkin bisa merasakan apa itu cinta. Mendengar hal itu, Akito pun tersentuh. Dalam hati, Akito berjanji di sisa waktu yang ia miliki akan ia habiskan hanya untuk kebahagiaan Haruna. 毎日待ってる。その答えは翔太にいじられまくる。エリは勉強もできて。 Menjelang liburan musim panas, Akito bertanya pada Haruna tentang apa yang Haruna ingin lakukan di momen liburan itu. Haruna pun menjawab, dengan kondisinya saat ini tentu saja ia takkan mungkin bisa kemana-mana. Namun setidaknya ia masih bisa melihat keindahan pesta kembang api di jendela ruangannya. Untuk bisa membahagiakan Haruna, Akito pun berjanji akan menemaninya melihat pesta kembang api itu. Haruna yang senang lalu menuliskan tanggal janjian mereka di telapak tangannya Akito. ちょっといいから。そろそろ行かないと。用事か。いやいやいや、じゃなくて。 Disebabkan sore itu Akito ada janji nonton bioskop bersama 2 sahabatnya, ia pun pamit pada Haruna. Namun sesampainya di bioskop, penyakit Akito tiba-tiba kambuh. Ketika terbangun, Akito tak menyangka jika dirinya telah mengalami koma selama seminggu. Selain itu, ibunya juga memberitahu bahwa Akito telah menjalani operasi pemasangan alat pacu jantung yang membuatnya harus menghabiskan waktu di rumah sakit di sisa liburan musim panasnya. Mendengar hal itu, Akito kembali teringat akan janjinya pada Haruna. Namun apa daya tubuhnya terlalu lemah untuk menepati janjinya itu.
hingga keduanya pun hanya bisa saling menahan rindu di balik jendela rumah sakit. Sesaat sebelum pesta kembang api dimulai, Haruna menelepon Akito guna menanyakan keberadaannya. Haruna sama sekali tak marah atau kecewa pada Akito. Haruna justru senang Akito bisa menikmati liburan bersama sahabatnya. Meskipun ia harus tenggelam dalam kesedihan, karena bagi Haruna, kebahagiaan Akito adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Meski Akito sangat ingin sekali memberitahukan kondisi penyakitnya, namun karena takut membebani Haruna, Akito pun memilih untuk tetap diam. Akito lalu menyemangati agar Haruna mau berjuang dan percaya jika masih ada harapan baginya untuk bisa sembuh. Mendengar motivasi dari Akito, Haruna pun tak kuasa menahan air matanya. この電話切らないで。切らないよ。花火見るの。もっと上行きようよ。見ようよ。欲しいんじゃねって。 花火。 Esoknya sahabat Akito yang bernama Erin dan Sota pun datang menjenguk Akito. Dengan mata berkaca-kaca, mereka lalu meluapkan kekecewaannya pada Akito karena telah menyembunyikan penyakitnya. Meski tahu jika Akito tak ingin membebani mereka, namun sebagai sahabat, mereka akan tetap menemani Akito dalam suka maupun duka. Melihat kondisi Akito yang sangat menyedihkan, sebagai sahabat tentunya mereka akan selalu tetap menemani Akito dalam suka maupun duka. Ternyata Akito ini dirawat di rumah sakit yang sama dengan Haruna. Ketika dua sahabatnya membawa Akito mencari udara segar, tanpa sengaja Akito bertemu dengan ibunya Haruna. Terpaksa Akito pun di situ menceritakan tentang kondisi penyakitnya. Meski terkesan egois, namun Akito memohon agar ibu Haruna mau merahasiakan penyakitnya itu. Akito hanya ingin melihat Haruna bahagia dan menikmati sisa hidupnya seperti gadis remaja pada umumnya. Melihat ketulusan di mata Akito, ibu Haruna pun tersentuh dan berjanji akan tetap merahasiakannya. Setelah keluar rumah sakit, Akito langsung menemui Miura dan memaksanya untuk mau menjenguk Haruna. Awalnya Miura menolak dan mengancam akan melaporkan Akito ke polisi. Namun setelah Akito memberitahu jika sisa hidup Haruna hanya tinggal 3 bulan saja, Miura pun akhirnya luluh. Hingga setibanya di rumah sakit, Miura langsung memeluk Haruna sambil menangis sejadi-jadinya. Dalam perjalanan pulang, Miura menceritakan tentang kisah persahabatannya bersama Haruna. Dengan kondisi penyakitnya, sewaktu kecil Haruna selalu dijauhi oleh teman-teman sebayanya. Namun tidak dengan Miura yang memilih untuk tetap menemani Haruna. Sejak saat itulah mereka pun selalu bermain bersama dan menjadi sepasang sahabat. Hingga ketika acara kelulusan SMP, semuanya pun berubah. Karena kondisi kesehatan Haruna yang mulai menurun, ia pun dirawat di rumah sakit dan tak bisa datang ke acara tersebut. Sebagai sahabat, tentunya Miura datang menjenguk sambil membawakan rapot Haruna yang telah ia hias. Namun entah mengapa Haruna malah menganggapnya sebagai sebuah hinaan. Bahkan Haruna tega mengatakan jika selama ini ia tak pernah menganggap Miura sebagai sahabatnya. Karena itulah hubungan persahabatan keduanya pun berakhir. Namun sebenarnya alasan Haruna melakukan semua itu karena ia tak ingin menjadi beban bagi Miura. Bye-bye. Sesampainya di rumah, Akito diberitahu ayahnya tentang sebuah metode pengobatan yang kemungkinan bisa memperpanjang usia Akito. Sebagai ayah tentunya ia berharap Akito mau mencobanya. Namun karena metode pengobatannya mengharuskan Akito dirawat selama 3 bulan, Akito pun langsung menolak. Dengan alasan jika metode pengobatan itu belumlah teruji. Namun alasan yang sebenarnya karena Akito ingin bisa menemani Haruna di sisa hidupnya. Mendengar penolakan Akito, sang ayah pun hanya bisa pergi dengan penuh kekecewaan. Esoknya sambil memberikan 2 tiket festival pertunjukan putri salju di sekolah, Miura memohon agar Akito mau membujuk Haruna datang ke festival itu. Miura ingin sekali Haruna bisa menikmati masa-masa remajanya.
Apalagi dulu Miura dan Haruna sempat akan memainkan pertunjukan tersebut. Namun sayangnya pertunjukan itu batal dikarenakan Haruna yang mendadak sakit. Tanpa pikir panjang, saat itu juga Akito langsung menelepon Haruna dan mengajaknya datang ke festival itu. Dengan senang hati, Haruna pun menyetujuinya. Bahkan Haruna rela menjalani berbagai tes dan pengobatan yang sangat menyakitkan demi bisa menonton festival sekolah yang selama ini ia impikan. Beberapa waktu kemudian festival sekolah pun dimulai. Haruna yang ditemani Akito nampak begitu bahagia menikmati keramaian festival tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya Haruna bisa merasakan kebahagiaan gadis remaja pada umumnya. Nyatanya selain itu Akito juga telah menyiapkan sebuah kejutan untuk Haruna. Seusai menonton festival, Akito mengajak Haruna ke pantai yang sangat ingin Haruna kunjungi ketika bersama ayahnya dulu. Melihat perjuangan Akito tentu saja membuat Haruna begitu tersentuh. Sambil memandangi indahnya sunset, Haruna lalu mengungkapkan keinginan terakhir dalam hidupnya. Apabila ia mati nanti, maukah Akito mencium dan menghidupkannya kembali seperti pangeran yang menolong putri salju dari kematiannya? Seandainya hal itu bisa terwujud, Haruna ingin sekali merasakan indahnya mencintai dan juga dicintai. Sambil menahan air mata kesedihan, Akito pun meminta maaf karena tak mungkin bisa mewujudkan keinginannya. Meski begitu, Akito berjanji akan selalu membahagiakan Haruna di sisa hidupnya. 何もしてあげられなくて。ごめん、口づけは冗談だよ。そんなに嫌だった？ Kesehatan Haruna pun semakin hari semakin menurun. Akito dan Miura tak pernah putus asa dan selalu datang menyemangati Haruna. Hingga di suatu waktu, saat Akito sedang melukis, Haruna kembali menceritakan awal kisah pertemuannya dengan Akito. Haruna lalu bertanya, mengapa Akito mau berteman dengan gadis penyakitan sepertinya? Akito pun menjawab, di matanya Haruna sama sekali bukanlah gadis penyakitan, melainkan Haruna adalah malaikat tak bersayap yang telah menyelamatkan hidupnya dari kematian. Ternyata semua itu tak seperti yang Akito bayangkan. Sebenarnya waktu itu Haruna sangat takut menghadapi kenyataan jika sisa hidupnya hanya tinggal 6 bulan saja. Justru Haruna lah yang menganggap Akito sang pahlawan yang telah mengembalikan semangat hidupnya. Sejak kehadiran Akito, Haruna akhirnya menyadari betapa bermaknanya hidup ini. Dan demi bisa selalu bersama Akito, Haruna bertekad untuk terus berjuang melawan penyakitnya. Kimi koso hero ni mieta yo. あの時は本当にそう思ってた。私死にたくない。 Melihat tekad dan semangat juang Haruna, tentu saja memotivasi Akito untuk terus berjuang melawan penyakitnya. Sekembalinya pulang, Akito langsung memberitahu ayah dan ibunya tentang kesiapannya untuk menjalani operasi. Semua itu ia lakukan demi bisa memiliki lebih banyak waktu bersama orang-orang yang ia cintai. Mendengar perkataan Akito, ayah dan ibunya pun seketika menangis, tak kuasa menahan kesedihan yang sangat-sangat mendalam. Esok paginya saat tiba di rumah sakit, Akito dibuat shock melihat kondisi Haruna yang sedang kritis dan dibawa ke ruangan ICU. Tak tahu harus berbuat apa, Akito yang belum siap kehilangan Haruna hanya bisa menunggu dengan penuh ketakutan. Namun ketakutan itulah justru memacu penyakit Akito kembali kambuh. Saat Akito berjuang menahan sakit di jantungnya, saat itu pula lah Seusai proses pemakaman, Miura kesal pada Akito karena tak ada di saat Haruna sangat membutuhkannya. Padahal kala itu Haruna terus memanggil-manggil nama Akito. Hal itu membuat Akito begitu terpukul dan kecewa. Ia juga menyalahkan dirinya sendiri karena tak mampu melawan penyakit yang sedang diidapnya. Setelah kepergian Miura, Akito dihampiri ibunya Haruna. Ibu Haruna lalu memberikan Akito buku sketsa milik Haruna. Awalnya Akito menolak karena ia merasa tak pantas memiliki buku itu. Namun ibu Haruna meyakinkan jika buku sketsa itu memanglah dibuat khusus hanya untuk Akito.
Di dalam ruangan Haruna, Akito mulai membuka buku sketsa dan melihat berbagai lukisan beserta pesan yang dituliskan Haruna di dalamnya. Di dalam buku itu, Haruna mengungkapkan betapa beruntungnya ia bisa mengenal Akito. Akito bagaikan malaikat pelindung yang selalu mewarnai kehidupannya, menghapus kehampaan dan juga kesedihan di hatinya. Meski kini mereka sudah terpisah, namun itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena sampai kapanpun, Haruna akan selalu mencintai Akito dan menunggu kedatangan Akito di surga nanti. 空の向こうでおじいちゃんになったアキトくんと再会できる日を。 Demi menepati janjinya pada Haruna, Akito melakukan operasi dan berbagai metode pengobatan lain untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Akito juga kembali mengikuti klub seni dan banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Setelah diberitahu oleh Erin dan Sota, akhirnya Miura pun mengetahui tentang kondisi penyakitnya Akito. Ketika sedang membeli bunga, Miura tanpa sengaja melihat postingan bunga gerbera yang diunggah oleh Haruna di akun medsosnya. Miura pun bergegas menunjukkannya pada Akito. Hingga ketika sedang mengecek satu persatu unggahan Haruna, mereka melihat adanya satu unggahan yang sengaja di-private oleh Haruna. Yang mana untuk bisa membuka unggahan itu, Akito tentunya harus memasukkan passwordnya terlebih dahulu. Meyakini jika unggahan itu berisi pesan penting untuknya, siang dan malam Akito pun berusaha memecahkan passwordnya, namun ia selalu menemui kegagalan. Hingga saat Akito membuka kembali buku sketsa itu, pandangannya pun teralihkan pada lukisan 3 bunga gerbera di lembar terakhir buku tersebut. Setelah mencoba menelaah dan memahami makna dari lukisan itu, Akito lalu berinisiatif memasukkan kata sandi 3 gerberas, yang akhirnya Akito berhasil membuka akun medsosnya Haruna. Saat melihat postingan yang di-private Haruna, Akito kaget. Diam-diam Haruna nyatanya telah mengetahui kondisi penyakitnya Akito. Dan alasan mengapa Haruna tetap menyembunyikannya, dikarenakan ia tak ingin semua perjuangan yang Akito lakukan padanya berujung sia-sia. Haruna juga di situ mengungkapkan betapa bahagianya ia memiliki Akito. Sampai kapanpun, Akito akan selalu menjadi anugerah terindah dan cinta terakhir dalam hidupnya. 君の痛みを私が背負うから。3本のガーベラの花言葉を。 Setelah perjuangan selama 3 tahun melawan penyakit, Akito pun akhirnya meninggal. Hingga tiba-tiba, film pun tamat. Sedih banget sih filmnya. Meskipun sad ending, namun perjuangan Akito untuk membahagiakan Haruna sih patut diacungi jempol. Sangat-sangat menyentuh dan tentunya aku hampir mewek sih. Hikmah yang bisa kita ambil dalam film ini adalah meskipun kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang menyakitkan, namun jangan pernah menyerah dan yakinlah bahwa semua akan indah pada waktunya. Sekian rekap alur filmnya, saya Joni pamit pulang, wassalam dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.